Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kamil Marharyadi Putra, NIM 1900-2018, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, masih membahas mengenai kehumasan atau praktisi PR atau public relation. Nah, video-video sebelumnya saya sudah menjabarkan berbagai macam materi mengenai public relation atau kehumasan. Semoga dengan video-video sebelumnya dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya masih membahas mengenai public relation atau kehumasan dengan judul kode etik dan sumber nilai dari public relation itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya setiap aktivitas atau setiap kegiatan dalam setiap pekerjaan atau profesi pastilah memiliki sebuah kode etik atau sumber nilai yang mengatur langkah ataupun jalan dari orang yang melaksanakan profesi itu sendiri. Begitu juga dengan public relation atau kehumasan. Dalam setiap perjalanan dari pekerjaan public relation atau kehumasan, di sini ternyata juga memiliki aturan-aturan yang mengatur jalannya dari praktisi PR itu sendiri atau kode etik maupun sumber nilai yang mengatur jalannya praktisi PR atau kehumasan. Nah, di sini layaknya IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, bahwasanya mereka memiliki kode etik atau etika profesi dan sumber nilai tertentu yang harus dijalankan dan yang harus dipatuhi agar mereka berjalan dengan lancar dan tanpa menghalangi hambatan lainnya. Nah, dengan adanya kode etik atau sumber nilai dari suatu pekerjaan, baik itu profesi lain maupun praktisi PR, maka mereka harus bergerak sesuai dengan kode etik atau sumber nilai yang berlaku pada profesi mereka masing-masing. Mereka tidak dapat bergerak ataupun berjalan semaunya saja atau seenak mereka tanpa memperhatikan kode etik atau sumber nilai yang ada pada profesi mereka masing-masing. Nah, apabila mereka tidak berjalan sesuai dengan kode etik atau sumber nilai yang diterapkan di profesi mereka tersebut, maka nantinya mereka akan diikat atau dikenakan sanksi ataupun hukuman yang sesuai dengan pelanggaran atau pergerakan mereka yang tidak sesuai dengan kode etik tersebut. Nah, begitu juga praktisi PR atau kehumasan, mereka harus bergerak sesuai dengan kode etik dari etika profesi kehumasan atau public relation itu sendiri, karena public relation merupakan profesi internasional di mana mereka mempunyai aturan atau etika yang telah ditetapkan secara internasional yang harus mereka ikuti dan mereka laksanakan dengan baik. Kode etik pada konsepnya merupakan tuntunan profesional bagi seseorang atau orang yang melaksanakan profesi tersebut. Kenapa demikian? Karena kode etik tersebut menuntun agar praktisi PR ataupun profesi lain agar mengikuti kode etik yang berlaku sehingga mereka dapat bersikap dan bersifat profesional sesuai dengan aturan-aturan atau kode etik yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kode etik itu sendiri berkaitan dengan prinsip etika yang berlaku untuk sebuah profesi. Jadi, kode etik ini sendiri merupakan atau mengandung prinsip-prinsip etika yang berlaku yang diatur untuk setiap profesi atau setiap kegiatan dari setiap profesi. Untuk lebih jauhnya, kode etik juga disebut dengan sebuah tanggung jawab bagi seorang profesi, baik itu suka maupun tidak suka, mereka harus mengikuti kode etik yang telah ada atau yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab yang harus mereka laksanakan, yang harus mereka emban agar mereka nantinya berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Ada beberapa prinsip yang mengatur masalah kode etik ini sendiri. Yang pertama yaitu prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan ini menuntut orang yang profesional tersebut agar menjalankan profesinya secara adil dan tidak merugikan pihak manapun, dan juga menyebabkan pihak tertentu hak dan kepentingan pihak tersebut terabaikan. Nah, di sini prinsip ini mengatur atau menuntut agar seorang profesional tersebut harus menjalankan profesinya dengan secara adil agar tidak ada dirugikan
antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Prinsip yang kedua yaitu prinsip otonomi, di mana prinsip otonomi ini menuntut kalangan profesional terhadap dunia luar. Maksudnya yang mana mereka diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya di lingkungan masyarakat atau di dunia luar. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini berdasarkan pada hakikat dan ciri-ciri profesi. Maksudnya, mereka memiliki komitmen pribadi untuk menjaga nama baik profesinya dan juga nama baik dirinya sendiri dan juga kepentingan masyarakat, sehingga mereka harus memiliki profesi ini untuk menjaga terus nama profesinya, nama baik dia sendiri dan juga kepentingan dari masyarakat yang bersangkutan mengenai profesi mereka. Kode etik public relation atau kehumasan ini memiliki cangkupan internasional di mana yang diberi nama dengan IPRA atau International Public Relations Association, di mana IPRA ini menurunkan kode etik terhadap kinerja dan aktivitas dari ke-PR-an secara internasional, sehingga ke-PR-an internasional nantinya akan bergerak sesuai dengan kode etik yang telah dibuat atau diturunkan oleh IPRA itu sendiri. Ada beberapa etisar atau etik yang muncul dalam IPRA atau International Public Relations Association itu sendiri, yaitu yang pertama integritas pribadi dan profesional. Maksudnya yaitu standar moral yang tinggi dan reputasi yang sehat dan juga ketaatan pada kode etik dari IPRA atau International Public Relations Association. Yang kedua yaitu perilaku kepada klien dan karyawan. Maksudnya di sini perlakuan yang adil, tidak mewakili kepentingan yang berselisih atau bersaing tanpa persetujuan, dan juga menjaga kepercayaan klien, tidak menerima upah kecuali dari klien atau atasan, dan juga tidak menggunakan metode yang menghina klien. Sehingga ikhtisar yang dimunculkan dari IPRA ini sendiri mengatur jalannya profesi kehumasan atau public relation secara internasional, sehingga mereka mengeluarkan ikhtisar ini untuk dijalankan oleh profesi kehumasan secara internasional. Nah, di sini ada kaitan ikhtisar dari IPRA itu sendiri dengan etika terhadap publik dan media. Misalnya yang pertama yaitu bagaimana seorang praktisi PR seharusnya memperhatikan kepentingan umum dan harga diri dari seseorang, karena ini menjadi tanggung jawab dan profesi dari praktisi PR itu sendiri. Jadi kaitan antara ikhtisar IPRA dengan etika terhadap publik dan media itu sendiri, mereka harus memperhatikan kepentingan dari publik atau kepentingan umum, dan juga harus menjaga harga diri seseorang, dan juga ini merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang praktisi PR. Yang kedua yaitu tidak merusak integritas media komunikasi. Maksudnya di sini dengan menjalankan ikhtisar dari IPRA itu sendiri dan juga kaitannya terhadap etika publik dan media, mereka mampu menjaga integritas media komunikasi dan tidak merusak integritas atau kepercayaan dari media komunikasi. Maka dengan adanya kerjasama yang baik akan menjaga integritas media komunikasi tersebut. Nah, dengan cara memberikan kepada media berita-berita terbaik atau berita-berita yang teruji kebenarannya, sehingga integritas antara media komunikasi dengan lembaga atau praktisi PR itu sendiri tetap terjaga dan juga hubungan baik mereka tetap terjaga. Nah, yang ketiga yaitu memberikan gambaran atau tidak menyebarluaskan secara sengaja informasi-informasi palsu atau menyesatkan masyarakat, di mana mereka memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang mereka layani. Jadi media komunikasi tersebut harus memberikan gambaran yang memang dipercaya mengenai organisasi yang mereka layani itu sendiri, dan juga tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu yang tidak benar dan melayani kepentingan-kepentingan khusus atau kepentingan pribadi, di mana mereka tersebut atau media komunikasi ini tidak menggunakan pengorganisasian palsu terhadap lembaga atau organisasi yang mereka layani karena adanya kepentingan khusus atau kepentingan pribadi dengan suatu pihak. Selanjutnya yaitu yang keempat, perilaku terhadap teman sejawat. Maksudnya di sini
eh, tidak melukai secara sengaja profesi profesional atau praktek anggota lainnya atau teman sejawat dari praktisi PR itu sendiri. Nah, di sini juga tidak berupaya untuk menggantikan anggota lain dengan karyawan atau klien lainnya. Nah, kebanyakan dari aturan-aturan kode etik ke-PR-an atau kehumasan ini memang tertulis, tetapi dalam praktiknya seorang praktisi PR seharusnya mereka sudah sangat memahami etika-etika tertulis tersebut, sehingga mereka tidak lagi harus setiap kali melakukan kegiatan mereka harus melihat aturan tertulis itu sendiri. Jadi mereka sebaiknya harus sudah mengerti dengan aturan yang ada dan juga memahami aturan tersebut, sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya yang telah mereka emban selama menjadi praktisi PR. Selanjutnya pasti kita bertanya bagaimana sih etika dalam kegiatan public relation itu sendiri. Nah, di sini seorang praktisi PR seharusnya menguasai etika-etika umum dan etika-etika yang secara tidak umum tetapi tertulis atau juga tidak tertulis, yang mau tidak mau harus mereka pahami dan harus mereka laksanakan atau harus mereka jalankan nantinya ketika mereka melakukan proses kegiatan dari kehumasan atau public relation ini sendiri. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya seorang praktisi PR tersebut tidak bisa seenaknya berjalan atau melaksanakan kegiatannya, tetapi ada etika-etika yang harus ditaati atau dijalankan tanpa sadar etika tersebut dalam melaksanakan kegiatan ke-PR-an atau public relation. Langsung saja, bagaimana etika dalam kegiatan public relation itu sendiri? Yang pertama yaitu etika dalam kegiatan public relation ada yang namanya good communicator for internal dan external public, di mana seorang praktisi PR atau public relation mereka harus memiliki etika dalam kegiatan public relation ini menjadi kunci dalam berkomunikasi dengan publik internal dan juga dengan publik eksternal mereka, sehingga etika yang harus mereka miliki, mereka harus menjadi good communicator bagi publik mereka, baik itu publik internal maupun publik eksternal. Yang kedua yaitu tidak terlepas dari faktor kejujuran, di mana kejujuran menjadi landasan utama bagi seorang praktisi PR. Maksudnya di sini, jika seorang praktisi PR tidak jujur, yang nantinya akan terungkap pada publik atau kenyataannya kepada dari publik, maka citra dari lembaga itu sendiri yang akan kena. Selanjutnya yaitu tidak terlepas dari faktor kejujuran. Di sini kejujuran merupakan kunci utama yang harus dimiliki oleh seorang praktisi PR dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya. Di mana jika seorang praktisi PR tersebut tidak jujur dalam melaksanakan pekerjaannya, maka nantinya lama-kelamaan kejujuran tersebut akan terkuak dan akan terkena dampaknya yaitu citra perusahaan. Bahwasanya publik akan mengecap bahwasanya lembaga tersebut tidak jujur dan tidak melaksanakan pekerjaannya dengan jujur. Jadi citra lembaga akan rusak akibat ketidakjujuran dari seorang praktisi PR. Nah, citra lembaga yang sudah rusak tersebut akan sangat sulit diperbaiki, karena memperbaiki tersebut akan sangat susah daripada kita membangun citra tersebut dari awal. Sehingga apabila citra lembaga kita sudah baik, maka haruslah kita jaga dengan tindakan kejujuran yang harus kita laksanakan atau yang harus kita kerjakan. Yang ketiga yaitu memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging, sense of wanted, and sense of responsibility untuk perusahaan. Selanjutnya yaitu etika berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua orang. Nah, di sini komunikasi dan interaksi ini merupakan suatu hal yang sangat umum di kalangan, baik itu di kalangan publik maupun di kalangan public relation atau kehumasan. Di sini mereka harus menjalankan etika-etika cara berkomunikasi dan juga cara berinteraksi dengan semua orang. Selanjutnya yaitu menyampaikan info penting kepada anggota atau kelompoknya yang memiliki kepentingan terhadap informasi tersebut, sehingga seorang public relation harus menyampaikan info-info penting yang memang dikhususkan untuk kelompok yang penerima dari informasi itu sendiri atau kelompok yang berkaitan terhadap informasi yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi
seorang public relation harus memiliki etika, yaitu menghormati prinsip rasa hormat dari setiap manusia dan juga nilai-nilai kemanusiaan setiap orang atau setiap publik harus dijaga. Dan juga selanjutnya menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus ke kasus. Maksudnya di sini agar nantinya dapat mengambil keputusan atau mengambil solusi mengenai permasalahan atau kasus yang ada. Selanjutnya mengenai atau mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas dalam profesinya sebagai seorang public relation. Nah, next, penuh dedikasi dan baik untuk pekerjaan ataupun untuk lembaganya. Di sini seorang public relation harus mendedikasikan dirinya sepenuhnya terhadap pekerjaannya maupun lembaganya, sehingga mereka akan berjalan sesuai dengan etika-etika yang sudah ditetapkan untuk public relation. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu menaati kode etik yang ada, baik yang secara tulis maupun tidak. Jadi seorang praktisi PR harus mengikuti setiap kode etik yang ada di profesi atau di pekerjaan kehumasannya. Mereka harus menaati kode etik tersebut, baik kode etik yang secara tertulis maupun kode etik yang tidak secara tertulis atau secara tersirat. Setelah kita membahas mengenai kode etik atau iktisar yang dikeluarkan atau yang dimunculkan oleh IPRA atau International Public Relations Association. Nah, di sini ada beberapa kode etik juga yang dikeluarkan Indonesia, yaitu kode etik profesi perhumasan Indonesia, di mana jelas karena kita di Indonesia dilandasi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mungkin kebanyakan dari etika atau kode etik yang dikeluarkan oleh Indonesia ini untuk profesi perhumasan ada berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ada beberapa pasal dari kode etik profesi perhumasan Indonesia ini. Ada banyak pasal mengenai kode etik profesi perhumasan di Indonesia. Tapi akan kita bahas pada kesempatan kali ini 4 pasal kode etik perhumasan Indonesia. Yang pertama yaitu pasal 1. Nah, di sini pada pasal 1 membahas mengenai komitmen pribadi anggota perhumasan yang harus mereka miliki. Yang pertama yaitu dalam pasal 1 ini mengenai komitmen pribadi dan anggota perhumasan. Yang pertama, mereka harus memiliki dan menerapkan standar moral dan reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan mereka. Jadi mereka para praktisi PR di Indonesia atau kode etik yang diterapkan di Indonesia pada pasal 1 ini ditekankan untuk memiliki dan menerapkan standar moral dan juga reputasi setinggi mungkin bagi public relation dalam menjalankan profesinya. Yang kedua yaitu ayat yang kedua, anggota ke-PR-an atau kehumasan berperan serta atau berperan nyata dalam dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan bangsa Indonesia. Jadi anggota ke-PR-an atau kehumasan harus bersungguh-sungguh atau berperan nyata dalam memasyarakatkan kepentingan dari bangsa Indonesia ini sendiri. Yang pasal atau ayat ketiga yaitu menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antara warga negara Indonesia yang serasi demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi dalam kode etik perhumasan Indonesia ini menekankan untuk menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antara warga negara Indonesia sehingga nanti terwujud persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia. Pasal kedua dalam etika profesi perhumasan di Indonesia ini mengatur tentang aturan perilaku terhadap klien dan atasannya. Nah, ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama ayat 1 berbunyi yaitu anggota perhumasan Indonesia harus jujur dalam berhubungan dengan klien dan juga atasannya, di mana mereka harus menyampaikan kebenaran dan fakta yang sesungguhnya mengenai informasi atau berita yang akan disampaikan nantinya kepada klien atau atasan. Ayat kedua berbunyi yaitu tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau bersaing. Jadi mereka tidak memiliki membedakan dua kepentingan yang berbeda atau orang yang bersaing.
ayat ketiga dari pasal 2 ini berbunyi menjamin kerahasiaan dan kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan dan atau juga mantan dari atasan atau klien. Nah, apabila mentang-mentang ada mantan atau klien mantan atasan kita seenak saja membongkar rahasia atau kepercayaan dari mantan klien atau atasan kita tersebut. Tapi kita harus tetap menjaga kepercayaan dan kerahasiaan dari mantan klien atau karyawan kita agar kita tidak menimbulkan perpecahan nantinya. Dan juga meski sudah bukan klien atau pimpinan kita, maka kita harus tetap menjaga kerahasiaan dan kepercayaan dari publik itu dari klien atau atasan kita sendiri. Nah, lanjut pasal keempat ayat keempat, ya ini berbunyi harus tidak boleh melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang merundung atau merendahkan martabat klien atau atasan. Nah, di sini kita harus mampu menjaga martabat atau ucapan kita kepada klien ataupun atasan kita, baik itu klien atau atasan kita yang sekarang maupun mantan atau mantan klien atau mantan pimpinan kita yang dahulunya. Jadi kita harus menjaga setiap perkataan kita, jangan sampai merendahkan martabat dari atasan ataupun klien kita. Ayat kelima dari pasal kedua ini berbunyi harus adanya keyakinan bahwa anggota perhumasan tidak dapat menyerahkan kepada calon klien atau atasan mengenai pembayaran atau imbalan jasa-jasa mereka yang harus didasarkan pada hasil-hasil tertentu. Seperti misalkan kita menjalin hubungan, nah kita meyakini kepada klien atau atasan kita bahwasanya jika hasil kerja kita segini maka upah kita harus besar juga gitu. Tapi jangan seperti itu. Mereka harus meyakini bahwasanya pekerjaan dari kepraktisian ini sudah diatur dan juga sudah masalah keuangan atau imbalan bagi mereka itu sudah diatur juga. Jadi jangan diterapkan atau ditetapkan sesuai dengan hasil-hasil tertentu. Lanjut kita bahas ke pasal ketiga dari etika perhumasan Indonesia ini, yaitu pasal ketiga ini mengatur tentang perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Di sini ada beberapa ayat dalam pasal 3 ini. Yang pertama yaitu harus menjalankan kegiatan perhumasan profesinya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, harga diri dan juga anggota masyarakat yang ada. Jadi praktisi PR atau kehumasan harus menjalankan kegiatan keprofesiannya itu memperhatikan kepentingan dari masyarakat, harga diri kita, baik itu harga diri kita maupun harga diri klien, dan juga harga diri masyarakat dan juga anggota masyarakat itu sendiri. Ayat kedua yaitu berbunyi tidak melibatkan diri dalam tindak manipulasi integritas sarana dan jaringan komunikasi massa. Jadi kita tidak boleh melibatkan diri dalam memanipulasi integritas atau kepercayaan ataupun kejujuran dari sarana dan jaringan komunikasi media massa yang nantinya dapat menimbulkan, apabila kita melakukan hal tersebut, dapat menimbulkan perpecahan atau citra buruk dari lembaga akan kelihatan. Selanjutnya yaitu ayat ketiga, tidak boleh menyebarluaskan info-info yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau fakta empirik, yang mana yang ada di fakta tersebut harus benar adanya atau harus sesuai dengan fakta empirik yang ada di lapangan, sehingga dapat nantinya apabila tidak sesuai dengan fakta maka dapat menodai profesi kehumasan atau ke public relation itu sendiri. Ayat keempat dari pasal 3 ini berbunyi harus senantiasa membantu kepentingan masyarakat banyak dan juga bangsa Indonesia, bukan kepentingan satu atau dua orang yang memiliki kepentingan pribadi atau persaingan. Langsung kita ke pembahasan atau ke pasal keempat, terakhir pembahasan pasal kita, yaitu pasal keempat mengenai perilaku terhadap teman sejawat. Nah, di sini bukan hanya terhadap public relation, terhadap media atau masyarakat ataupun atasan maupun klien, tapi kita juga diatur mengenai bagaimana etika kita terhadap teman sejawat. Nah, ada beberapa ayat dalam pasal 4 ini. Yang pertama yaitu
tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan nama baik atau reputasi dari teman sejawat kita. Nah, jika ingin kita melaporkan tindakan yang tidak bagus dari teman sejawat kita, maka kita harus melaporkannya kepada Dewan Kehormatan dari Public Relation. Bukan kita melaporkannya kepada masyarakat luas yang membuat reputasi atau nama baik mereka tercemar. Yang ke ayat kedua yang berbunyi tidak boleh menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan teman sejawat kita. Nah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita ngomong kepada klien atau atasan kita menggantikan posisi teman sejawat kita, atau ada rekan lain yang sebaiknya dia menggantikan teman sejawat kita. Nah, ayat terakhir, ayat ketiga dari pasal 4 tentang perilaku terhadap teman sejawat ini, yaitu harus mampu membantu dan bekerja sama dengan teman sejawat, tidak menyampingkan pekerjaan, tapi kita harus membantu dan bekerja sama dengan sama teman sejawat kita, dan juga menjunjung tinggi pekerjaan, harga diri dan juga kepentingan dari baik itu lembaga, pekerjaan maupun masyarakat, dan juga mematuhi kode etik kehumasan yang ada. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya jika kita diamanahkan menjadi seorang praktisi PR nantinya, maka ada beberapa kode etik yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kode etik internasional ke-PR-an atau kehumasan, dan juga di Indonesia kode etik perhumasan Indonesia, yang mana kode etik ini nanti mengatur jalannya atau mengatur tanggung jawab dan juga pekerjaan kita selaku praktisi PR nantinya. Dan juga ada beberapa aturan main yang diterapkan sehingga nantinya apabila aturan main tersebut tidak dikerjakan atau tidak dilaksanakan, maka akan ada sanksi pula yang menunggu kita selaku seorang profesional dalam kegiatan public relation ini sendiri. Jadi setiap kegiatan ya ini di pembahasan kita mengenai ke-PR-an, maka ada kode-kode etik dan juga sumber nilai yang mengatur kegiatan public relation atau kehumasan. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan juga ilmu dari teman-teman semua. Saya Kamil Marharyadi Putra mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.